Halo my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Nah, kali ini saya mau membuka kembali segmen itik atau informasi TKI. Tapi yang beda pada hari ini, saya akan kedatangan tamu teman saya sendiri, narasumber yang sangat bisa dipercaya mengenai persoalan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengambilan paspor melalui kantor pos. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Di like dulu channel ini, dan kamu pun bisa komen ataupun juga bertanya di komen saya. Kalau kamu ada hal yang pengen kamu tahu mengenai apa aja, insya Allah kalau saya tahu saya akan share ke kamu, dan kalaupun saya nggak tahu, insya Allah saya akan bantu kamu untuk cari tahu mengenai hal itu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar saya semakin berkembang. Oke bos, terima kasih my friend, jangan kemana-mana. Halo my friend, nah saya sudah kedatangan teman saya yang akan membahas mengenai cara pengambilan paspor di Kedutaan Indonesia yang baru seperti apa. Kita langsung aja dengerin. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, saya dengar nih, apakah betul sekarang pengambilan paspor di Kedutaan Indonesia itu sudah tidak lagi diambil di kedutaan, melainkan melalui kantor pos? Coba diklarifikasi. Ya betul, kita sekarang pengambilan paspor semuanya sudah di pejabat pos. Pejabat pos yang terdekat dengan tempat tinggal. Di seluruh Malaysia ya? Di seluruh Malaysia, tapi kita hanya bekerja sama dengan pejabat pos yang besar saja ya. Oke, jadi khusus untuk penjabat pos yang besar atau pusatnya ya kalau di. Oke, nah kenapa dan step apa aja yang harus dilakukan pemohon paspor saat hendak mengambil paspornya di kantor pos itu? Biasanya untuk pemohon yang sudah wawancara dari sudah wawancara dan sudah foto, terus dia diberikan receipt, nanti dari situ mereka harus registrasi ulang ke counter pejabat pos yang kita namakan dengan KIPAS. Dan counter penjabat pos itu adanya di kedutaan juga kan? Ya, betul sekali. Boleh tahu di counter berapa, nomor berapa mungkin? Kita pejabat pos buka di counter 14, 15, dan 16. Nah my friend, setelah kamu lulus interview dan juga diberikan receipt oleh petugas counter di kedutaan, nanti kamu harus pergi ke counter yang lainnya, yaitu counter khusus untuk pengambilan ke pos dan masih di kedutaan ya, begitu ya? Oke, nah nanti setelah interview dapat receipt, terus receipt itu dibawa ke counter yang lainnya, yang apa tadi namanya sebutannya? KIPAS. Ke counter KIPAS. Nah nanti di counter KIPAS itu dia akan dapat apa lagi? Biasanya kita registrasi dulu dari receipt yang mereka berikan kepada kita. Nanti kita berikan lagi receipt tambahan, yaitu receipt pos yang akan mereka bawa saat pengambilan paspor di pejabat pos. Oke, dari receipt pertama hasil interview itu ke receipt yang di KIPAS itu di hari yang sama? Ya, harus di hari yang sama kalau bisa. Nggak, maksudnya memang diberikan pada hari yang sama ketika dia sudah di interview, dapat receipt nih dari counter interview, terus disuruh ke counter untuk pengambilan di kantor pos. Itu di hari yang sama ya? Iya, betul sekali. Langsung atau beratur lagi? Biasanya mereka setelah dari sana langsung masuk ke loket pos yang kosong. Oh, oke. Jadi sebetulnya my friend, ini bisa dibilang lebih memudahkan ya. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke Kuala Lumpur atau ke kedutaan. Jadi kamu tinggal pergi atau datang ke kantor pos besar di tempat kamu tinggal. Wah, ini keren banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada biaya tambahan nanti setelah kita mau ngambil di kantor pos? Ya, biasanya kita kenakan biaya Rp9.50 yang akan mereka bayarkan di pejabat pos tempat mereka mengambil paspor. Tuh, jelas kan? Jadi sekarang mengambil paspor udah nggak sama lagi kayak dulu. Kalau kamu setelah dapat receipt dulu, biasanya kamu dikasih tarikh atau tanggal pengambilan dan bisa diambil di Kedutaan Indonesia. Sekarang lain. Semua karena mungkin new normal ya. Yes. Semua setelah kamu lulus interview di counter interview dan dapat receipt untuk pengambilan paspor, kamu nggak langsung pulang, tapi langsung pergi ke counter selanjutnya, yaitu counter KIPAS untuk dapatin receipt kedua. Nah, receipt kedua ini fungsinya untuk kamu mengambil paspor di kantor pos. Betul ya Mbak Maya? Betul banget. Seperti itu, dan biaya tambahannya kamu bayarkan Rp9.50 50 sen aja. Dan jangan lupa membawa paspor.
paspor original yang lama atau fotokopi? Original. Karena paspor akan dibatalkan di pejabat pos tersebut. Oke, jadi ada dua nih yang berbeda. Kalau dulu pembatalan paspor itu dilakukan di kedutaan, digunting ya. Iya. Nah sekarang dari ngambil paspor dan juga pembatalan paspor kamu pun dilakukan di kantor pos terdekat, tapi kantor pos yang besar ya. Iya. Nanti kan kalau misalnya kita nggak tahu, Kantor pos yang sudah bekerja sama dengan kita. oh gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nanti dikasih tahu, Bapak ini daerah misalnya daerah KL, ngambilnya di mana gitu. Nanti dikasih tahu sama petugasnya. Ya, biasanya kita dapat risit kan, risit pos itu ada alamat pejabat posnya. Dan juga mereka bisa cek tracking numbernya dari situ juga. Karena karena itu ada tracking numbernya. Tracking number itu didapat di receipt kedua di counter kita situ. Iya, betul. Wih, canggih banget KBRI Kuala Lumpur ya. Untuk paspor yang hilang, jangan lupa bawa report polis untuk pengambilan paspor. Tuh jangan lupa. Nah, jadi untuk pengambilan paspor biasa, bawa paspor aslinya, bawa resitnya, baru kamu bisa ngambil paspor. Tanpa itu nggak boleh ya? Nggak akan bisa diambil. Oke, jadi harus dibawa paspor yang aslinya. Untuk paspor yang tadi bilang apa? Hilang. Report polisnya pun harus dibawa ya. Tanpa itu petugas pos tidak akan memberikan ya. Betul sekali. Ini kenapa? Karena ini untuk faktor keamanan, safety bagi kita pemilik paspornya juga. Jadi kita nggak mau paspor kita diambil oleh orang yang bukan pemiliknya, betul ya Mbak? Betul sekali. Satu lagi, untuk yang biasanya diwakilkan oleh majikan atau biasanya company atau segala itu, mereka harus melampirkan surat wakil. Seperti kalau di kita istilahnya surat kuasa lah ya. Surat kuasa. Iya. Jadi kalau kamu nggak bisa datang untuk ambil paspor, maka majikannya ataupun keluarga kamu, misalnya suami atau istrinya mewakili, tapi harus dengan surat wakil atau surat kuasa dari yang punya paspor tersebut, baru boleh. Identitas untuk diri sendiri dan identitas yang mau diambilkan. Wah, keren banget. Jadi meminimalis celah untuk penipuan ya. Keren-keren. Jadi gitu my friend, udah jelas ya. Dan Mbak, saya mau tanya dong, katanya sekarang udah nggak ada paspor yang 24 halaman, semua 48 halaman ya? Iya, betul sekali. Harganya boleh tahu? Untuk renew paspor kita kenakan biaya Rp100. Rp100 untuk Iya, renew? untuk renew. Tapi kalau untuk yang rusak 240 dan yang hilang 380. Oke, pertanyaan terakhir. Berapa hari paspor itu selesai? Untuk pos kita kasih waktu biasanya 1 minggu. 1 minggu? Iya. Dari hari pertama dari hari pertama pembuatan risit, untuk pengambilannya biasanya kita 1 minggu lah jangkanya. Karena untuk pos itu dia ada berapa tahap untuk pengirimannya. Jadi ya lebih baik kita kasih 1 minggu. Syukur-syukur kalau memang sebelum 1 minggu sudah sampai ya alhamdulillah. Nah, cara tahu paspor kita sudah ada di kantor pos atau belum itu ada dari tracking nomor itu atau ditelepon dari posnya? Biasanya pejabat pos yang telepon, tapi kita sudah beritahukan kepada pemohon kalau seandainya pejabat pos tidak telepon, silahkan kamu cek di tracking numbernya atau telepon ke posnya. Oke, teman-teman udah paham kan? Kalau belum paham, kamu boleh tulis di komen di bawah ini. Nanti kamu juga boleh tanya pertanyaan seputar paspor ataupun yang lainnya. Insya Allah kalau saya bisa bantu menjawabkan. Kalau tidak bisa, nanti akan saya coba cari sumbernya untuk menjawab pertanyaan kalian itu. Mungkin ada pesan Mbak buat pemohon paspor yang mau datang ke KBRI, seperti misalnya harus membawa masker atau apa begitu? Kalau itu sudah memang Sudah SOP wajib ya, ya. sudah wajib sekarang ya, new normal. Memang harus memakai masker dan menyiapkan semua dokumen yang akan dibuat lah. Dan satu lagi, jangan pakai sandal jepit ya, karena banyak banget tuh yang ikutan. Sandal jepit dan celana pendek. Nah, catat my friend, udah jelas ya. Iya. Pokoknya sekarang kedutaan Indonesia semakin hari semakin canggih. Terima kasih Mbak Maya, thank you so much for your time. Assalamualaikum, jangan lupa Mbak Maya juga subscribe channel Cerita Riki ya. Thank you my friend.